Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Pembahasan kita di pertemuan ketujuh ini akan kita bagi dalam 3 bagian ya. 3 subpokok bahasan. Yang pertama berkaitan dengan laporan posisi keuangan itu sendiri. Lalu kita bahas laporan arus kas dan terakhir kita bahas informasi tambahan berkaitan dengan penyajian dan juga pengungkapan informasi di dalam laporan posisi keuangan maupun laporan arus kas. Laporan posisi keuangan adalah salah satu jenis dari laporan keuangan di mana nama lain dari laporan posisi keuangan ini sering kita dengar dengan istilah neraca atau balance sheet. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang memberikan informasi atau melaporkan tentang posisi dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu tanggal laporannya. Laporan posisi keuangan juga memberikan informasi berkaitan dengan jenis dan jumlah investasi yang dimiliki oleh perusahaan di dalam sumber daya mereka. Ya, jadi di dalam laporan posisi keuangan ada menyajikan informasi aset, di mana di dalam aset tersebut kita bisa melihat sumber daya yang dimiliki perusahaan, ya, baik sumber daya yang berbentuk lancar maupun yang berbentuk investasi tidak lancar. Nah, berikutnya melalui laporan posisi keuangan juga kita bisa melihat nilai kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan kepada kreditur serta ekuitas bersih dari perusahaan tersebut ya. Nah, terakhir laporan posisi keuangan juga dapat membantu kita perusahaan untuk memprediksi berkaitan dengan jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Informasi-informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan memiliki kegunaan tentunya bagi pengguna laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan berguna untuk menghitung rate of return atau tingkat pengembalian. Istilah lainnya, kita bisa melihat laju keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya kita juga melalui laporan posisi keuangan ini berguna untuk mengevaluasi struktur modal, di mana melalui laporan posisi keuangan kita bisa mengetahui sumber pendanaan perusahaan, sebagian besar apakah berasal dari pinjaman ataukah berasal dari modal sendiri. Nah, berikutnya melalui laporan posisi keuangan juga berguna untuk para pengguna laporan keuangan untuk menilai atau memprediksi resiko dan juga arus kas di masa mendatang. Nah, selain 3 kegunaan tersebut, laporan posisi keuangan juga berguna untuk menilai dan juga menganalisis berkaitan dengan rasio-rasio keuangan berupa likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selain memiliki kegunaan, laporan posisi keuangan juga memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yang pertama, laporan posisi keuangan itu menyajikan informasi di dalam laporan itu sebagian besar untuk aset dan kewajiban itu dilaporkan pada biaya historisnya. Jadi artinya untuk beberapa item yang ada di dalam aset dan juga di dalam liabilitas itu dicatat senilai nilai historisnya atau biaya perolehannya. Pada saat kita memperoleh aset tersebut, berapa nilainya? Nah, itulah yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Sehingga nilai historis tersebut tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya
berkaitan dengan aset tersebut. Sebagai contoh, di dalam laporan posisi keuangan, bagian dari aset kita menyajikan informasi berkaitan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satunya adalah gedung. Nah, nilai gedung yang tercatat di dalam neraca adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai depresiasi. Nah, nilai tersebut itu tentunya tidak sesuai, belum tentu sesuai dengan nilai dari gedung tersebut pada kondisi saat ini. Nah, sehingga nilai yang dicantumkan di dalam laporan posisi keuangan tidak mencerminkan nilai wajar dari aset tersebut. Itu adalah salah satu dari keterbatasan laporan posisi keuangan. Nah, berikutnya, di dalam menyusun laporan posisi keuangan, kita perlu menggunakan beberapa pertimbangan dan asumsi. Jadi beberapa item di dalam laporan posisi keuangan itu diukur berdasarkan subjektivitas atau kebijakan akuntansi yang berlaku di perusahaan. Karena menggunakan sistem pertimbangan dan asumsi yang digunakan, estimasi yang digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, kembali lagi ke aset tetap gedung tadi. Nah, ketika suatu perusahaan mengestimasikan bahwa gedung dapat digunakan oleh perusahaan selama 20 tahun, tetapi perusahaan lain mengestimasikan bahwa gedung tersebut dapat digunakan selama 30 tahun. Nah, karena menggunakan dasar estimasi yang berbeda, tentu penyajian angka di dalam laporan posisi keuangannya pun akan menghasilkan nilai yang berbeda karena bergantung kepada judgement dan juga estimasi yang digunakan oleh perusahaan, dan itu memang diperbolehkan. Nah, berikutnya keterbatasan yang ketiga di dalam laporan posisi keuangan ini adalah beberapa item dari nilai keuangan diabaikan. Jadi artinya gini, ada beberapa sumber daya yang dimiliki perusahaan, namun karena tidak bisa diukur dengan pasti, itu tidak ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, salah satu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah employee atau pegawainya. Nah, nilai dari pegawai itu kan kita sulit untuk melakukan pengukuran nilainya sebenarnya berapa dari sumber daya pegawai ini. Nah, karena nilainya tidak bisa diukur dengan pasti, maka itu tidak dapat disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, itulah keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur apa saja yang disajikan di dalam laporan keuangan. Ada 3 elemen utama yang harus kita sajikan di dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Di mana aset ini adalah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu, dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Sebagai contoh, salah satu aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yaitu adalah persediaan. Nah, persediaan muncul di neraca akibat adanya transaksi di masa lalu. Transaksi apa? Contohnya kita melakukan pembelian barang dagangan kepada supplier. Barang yang kita beli tersebut belum seluruhnya terjual. Nah, untuk barang-barang yang belum terjual, kita sajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dengan item persediaan. Nah, perusahaan mengharapkan dari persediaan tersebut di masa mendatang akan memperoleh keuntungan dari apa? Yaitu dari transaksi penjualan yang berasal dari persediaan barang tersebut, ya. Nah, berikutnya elemen utama yang kedua di dalam laporan posisi keuangan itu ada liabilitas atau kewajiban. Di mana liabilitas ini menampilkan informasi berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki perusahaan yang timbul akibat kejadian di masa lalu. Nah,
kewajiban ini bisa berupa utang ya, bisa berupa utang sebagai contoh akibat dari apa? Akibat dari transaksi sebelumnya. Misal kita melakukan pembelian kepada supplier dalam bentuk kredit. Nah, ketika pembayarannya belum dilakukan, maka kita memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Nah, kewajiban tersebut akan mengakibatkan adanya arus kas keluar di masa mendatang yang merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran atas nilai kewajiban yang tercantum di dalam neraca. Nah, berikutnya elemen yang ketiga, elemen utama di dalam laporan posisi keuangan ini adalah ekuitas, di mana ekuitas ini berupa hak residual atau nilai sisa yang diperoleh dari aset keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki perusahaan. Itulah nilai sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, informasi berkaitan dengan klasifikasi dan penyajian laporan posisi keuangan itu diatur di dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Nah, dari 3 elemen utama atau unsur utama dari laporan posisi keuangan ini, kita akan mengklasifikasikan masing-masing item ini menjadi sesuai yang diatur di dalam PSAK. Nah, di dalam pedoman implementasi PSAK 1 itu disajikan bahwa laporan posisi keuangan itu disajikan dengan klasifikasi sebagai berikut. Jadi, untuk yang pertama kita bisa lihat elemen yang pertama aset, kita mengklasifikasikan aset menjadi 2 bagian, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Berikutnya liabilitas juga sama, kita sajikan berdasarkan klasifikasinya, mana yang masuk ke dalam liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Untuk ekuitas, nilai sumber daya bersih yang dimiliki perusahaan, itu juga disajikan berdasarkan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk dan juga ekuitas bagian kepentingan non-pengendali. Nah, masing-masing klasifikasi ini akan kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di bagian aset, di mana aset diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, menurut PSAK 1, penyajian laporan keuangan, perusahaan dapat mengklasifikasikan suatu aset tersebut masuk ke dalam kelompok aset lancar apabila pertama, aset tersebut diharapkan dapat direalisasikan atau dapat terjual atau dapat digunakan dalam siklus operasi normal, ya. Nah, berikutnya aset tersebut dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk diperdagangkan, ya. Jadi bukan untuk tujuan diinvestasikan tapi untuk diperdagangkan. Nah, berikutnya yang ketiga, aset tersebut diharapkan, aset yang diharapkan akan terrealisasi tersebut adalah dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi aset dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat terrealisasi, dapat digunakan atau dapat terjual itu dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. Nah, aset lancar ini bisa berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, berikutnya masih berdasarkan PSAK 1, aset lancar di dalam laporan posisi keuangan itu disajikan menurut ukuran likuiditasnya. Jadi semakin cepat aset tersebut dapat digunakan atau dapat direalisasikan, maka dia ditampilkan di bagian awal aset lancar. Nah, sebagai contoh, item yang masuk ke dalam kategori aset lancar
Di dalam laporan posisi keuangan, yang pertama adalah kas dan ekuivalen kas atau kas dan setara kas. Di mana di dalam laporan posisi keuangan untuk kas dan setara kas disajikan sesuai dengan nilai wajarnya. Berikutnya ada investasi jangka pendek, di mana investasi jangka pendek ini disajikan umumnya menggunakan nilai wajar. Berikutnya beban dibayar di muka, item di dalam aset lancar yang berikutnya adalah beban dibayar di muka, di mana dasar untuk melakukan penilaian beban dibayar di muka ini sesuai dengan harga perolehan. Itulah yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya piutang. Piutang dinilai berdasarkan estimasi atau perkiraan jumlah yang dapat ditagih. Nah, terakhir persediaan itu dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih dari persediaan itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan bahas satu persatu masing-masing item yang masuk ke dalam kelompok aset lancar di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah kas. Kas ini umumnya terdiri dari nilai-nilai mata uang dan juga giro atau demand deposit. Nah, selain itu, setara kas, yang setara dengan kas ini adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Artinya yang bisa digunakan atau bisa direalisasikan dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang, maksimal 3 bulan. Itu disebut dengan setara kas. Nah, berikutnya batasan atau restriksi atau komitmen yang berkait dengan ketersediaan kas itu harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ada informasi berkaitan batasan penggunaan atau lainnya berkaitan dengan kas dan setara kas ini, perusahaan wajib mengungkapkannya di dalam catatan atas laporan keuangan. Item yang kedua di dalam aset lancar yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan ini adalah investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini di neraca, jadi penyajian investasi jangka pendek ini di neraca sangat ditentukan oleh motif perusahaan atau alasan perusahaan ketika membeli sekuritas tersebut ya. Nah, jadi investasi jangka panjang di dalam penyajian di laporan posisi keuangan itu dikelompokkan menjadi 3 portofolio yang terpisah, tergantung alasan perusahaan ketika membeli investasi tersebut. Yang pertama, apabila alasan untuk pembelian investasi jangka pendek tersebut adalah untuk dimiliki hingga jatuh tempo, maka sekuritas hutang tersebut direncanakan akan dimiliki oleh perusahaan hanya sampai dengan jangka waktu jatuh temponya. Nah, ini masuk ke dalam tipe sekuritas hutang ya, masuk ke dalam sekuritas hutang di mana penilaian yang disajikan di dalam neraca itu dinilai dari nilai perolehan yang telah diamortisasi. Adapun penyajian di dalam laporan posisi keuangan untuk investasi jangka pendek yang tujuannya untuk dimiliki hingga jatuh tempo ini bisa masuk ke dalam aset lancar ataupun aset tidak lancar, tergantung jangka waktu jatuh temponya. Apakah kurang dari 12 bulan ataukah lebih dari 12 bulan. Nah, berikutnya yang kedua adalah investasi dengan tujuan laba jangka pendek atau investasi tersebut dibeli untuk tujuan diperdagangkan. Nah, kalau untuk tujuan diperdagangkan, maka investasi tersebut masuk ke dalam sekuritas hutang
atau bisa juga masuk ke dalam tipe sekuritas ekuitas. Nah, dinilai berdasarkan nilai wajar dan diklasifikasikan sebagai aset lancar karena tujuannya investasi tersebut untuk dijual kembali. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pembelian investasi jangka panjang yang ketika pembeliannya perusahaan bertujuan untuk dijual, ya, investasi dalam bentuk sekuritas hutang atau sekuritas ekuitas yang dimiliki bukan untuk aktif diperdagangkan, namun dapat dijual sebelum jatuh tempo. Jadi tujuan utamanya bukan untuk diperjualbelikan, tapi bisa dijual sebelum jatuh tempo. Nah, untuk investasi jangka panjang yang tersedia untuk dijual ini di dalam laporan posisi keuangan itu disajikan berdasarkan nilai wajar, ya, berdasarkan nilai wajar dan tipenya bisa masuk ke dalam klasifikasi lancar maupun tidak lancar tergantung jangka waktu untuk tersedia untuk dijualnya. Itulah item yang kedua yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan yang masuk ke dalam kriteria klasifikasi aset lancar. Nah, berikutnya di dalam aset lancar ada yang disebut dengan item beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini adalah pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan yang dicatat sebagai aset. Kenapa dicatat sebagai aset? Karena pada saat pembayaran beban tersebut, manfaatnya belum dirasakan oleh perusahaan. Manfaatnya tersebut baru bisa diterima oleh perusahaan di masa mendatang. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan, kasnya dibayar sebelum terjadi biaya. Itu disebut dengan beban dibayar di muka. Nah, contoh-contoh pembayaran yang biasanya berkaitan dengan biaya dibayar di muka, contohnya adalah berkaitan dengan asuransi, di mana contoh perusahaan mengasuransikan gedung melakukan pembayaran asuransi untuk jangka waktu 1 tahun di muka. Nah, itu disebut dengan beban dibayar di muka. Berikutnya berkaitan dengan perlengkapan. Kenapa? Karena ketika kita membeli perlengkapan kantor, tidak semuanya seluruhnya langsung kita gunakan, ya, kita catat dulu sebagai aset. Lalu nanti di akhir periode tinggal kita lakukan perhitungan berapakah yang digunakan. Begitu juga dengan iklan, dengan sewa, itu bisa menjadi contoh-contoh yang berkaitan dengan beban dibayar di muka. Nah, berikutnya klasifikasi yang berikutnya, item yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan bagian aset lancar itu ada piutang. Piutang ini adalah tagihan kepada pelanggan atau lainnya. Jadi tagihan bisa kepada pelanggan maupun kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang sudah diberikan oleh perusahaan. Nah, kategori utama dari piutang harus ditunjukkan di dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Jadi apabila perusahaan memiliki klasifikasi berkaitan dengan piutang tersebut, misal ada piutang kepada pelanggan, piutang kepada pihak berelasi, atau piutang kepada pegawai, nah itu harus diungkapkan di dalam laporan posisi keuangan atau bisa juga disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini berkaitan dengan piutang, perusahaan punya kewajiban untuk mengidentifikasi dengan jelas kaitannya dengan kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagih. Jadi apabila perusahaan melakukan pencadangan berkaitan dengan kerugian yang kemungkinan tidak dapat ditagih, nah itu kita harus dapat menyajikannya. Jumlah dan sifat piutang non-perdagangan. Jadi selain piutang kepada pelanggan, itu harus diidentifikasi secara jelas. Nah, berikutnya juga apabila ada piutang yang dijadikan jaminan.
Itu juga harus diidentifikasi secara jelas. Nah, berikutnya yang terakhir, di dalam bagian aset lancar itu ada item yang disebut dengan persediaan. Di mana persediaan ini dalam laporan posisi keuangan harus mengungkapkan dasar dalam melakukan suatu penilaian. Jadi untuk kita menilai persediaan tersebut, kita menggunakan mana? Apakah menggunakan metode harga perolehan atau bisa menggunakan metode nilai realisasi bersih ya. Nah, berikutnya juga harus diungkapkan mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan, apakah menggunakan metode FIFO, metode LIFO, atau metode average, atau metode lainnya. Itu harus diungkapkan secara jelas di dalam laporan keuangan. Nah, itulah item-item yang masuk ke dalam kriteria aset lancar di dalam laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi yang berkaitan dengan elemen aset yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, yang kedua adalah aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis aset seperti investasi jangka panjang, properti, pabrik dan peralatan, atau bisa kita istilahnya menggunakan aset tetap yang lebih familiar kita gunakan. Begitu juga dengan aset tidak berwujud dan aset lainnya masuk ke dalam klasifikasi aset tidak lancar. Nah, kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan item-item yang biasanya dilaporkan di dalam aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, investasi jangka panjang. Sama halnya seperti investasi jangka pendek, hanya berbedanya investasi jangka panjang ini jangka waktu jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan. Nah, investasi jangka panjang ini bisa berbentuk investasi dalam bentuk sekuritas seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Nah, bisa juga berupa investasi dalam aset tetap berwujud, di mana aset tetap berwujud digunakan oleh perusahaan sebagai investasi yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Sebagai contoh, tanah dibeli oleh perusahaan lalu ditahan untuk spekulasi. Jadi tidak digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Nah, investasi jangka panjang berikutnya bisa juga berbentuk dalam investasi yang disisihkan dalam dana khusus. Contohnya adalah dana pelunasan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik. Jadi penyisihan dana untuk pengeluaran khusus ya. Nah, berikutnya yang keempat, investasi jangka panjang juga bisa berbentuk dalam bentuk investasi di perusahaan anak ya, atau di perusahaan afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, sama halnya seperti investasi jangka pendek, di investasi jangka panjang dalam bentuk sekuritas, perusahaan juga mencatat transaksinya itu sesuai dengan alasan utama ketika perusahaan membeli sekuritas tersebut. Ya, di sini ada 3 jenis portofolio yang terpisah berkaitan dengan tujuan dan tujuan dari investasi jangka panjang dalam sekuritas tersebut. Yang pertama, apabila perusahaan meninvestasikan dalam sekuritas, tujuannya adalah dimiliki untuk hingga jatuh tempo. Jadi artinya kepemilikannya itu hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Nah, itu masuk ke dalam kriteria sekuritas hutang ya. Tipe sekuritas hutang. Nah, penilaian untuk disajikan di dalam laporan posisi keuangan itu menggunakan nilai wajar. Nah, klasifikasinya bisa masuk ke dalam klasifikasi aset lancar maupun aset tidak lancar, tergantung jangka waktunya, jangka waktu jatuh tempo dari investasi sekuritas tersebut. Nah, berikutnya apabila tujuan untuk diperdagangkan, sama halnya seperti dengan investasi
jangka pendek tersebut. Bisa masuk ke dalam tipe sekuritas hutang, bisa juga masuk ke dalam sekuritas ekuitas. Di dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam nilai wajar, masuk ke dalam klasifikasinya adalah aset lancar. Nah, berikutnya yang ketiga, apabila alasan kepemilikannya adalah untuk tidak diperdagangkan, maka tipe sekuritasnya adalah tipe sekuritas ekuitas. Dinilai dalam bentuk nilai wajar dan masuk ke dalam klasifikasi lancar dan tidak lancar ya. Nah, berikutnya item yang kedua yang ada di dalam aset tidak lancar di laporan posisi keuangan itu adalah properti, pabrik, dan peralatan. Atau istilah lainnya yang lebih kita kenal adalah dengan aset tetap, aktiva tetap. Nah, properti, pabrik, dan peralatan ini adalah aset yang berwujud yang memiliki umur manfaat jangka panjang. Jangka panjang di sini adalah lebih dari 12 bulan. Nah, aset berwujud ini selain memiliki masa manfaat jangka panjang juga digunakan dalam operasional perusahaan. Ya, aset berwujud ini bisa dalam bentuk properti atau kekayaan fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, perkakas, dan penggunaan sumber daya mineral. Nah, dikecualikan dari properti, pabrik, dan peralatan ini aset tetap, khusus untuk aset tetap tanah itu tidak dilakukan penyusutan. Tapi selain tanah, sebagian besar aset itu dapat disusutkan ya. Maka nanti kita akan belajar membahas tentang berkaitan dengan aset tetap. Di dalamnya adalah penyusutan atau juga depresi. Nah, berikutnya item yang dilaporkan juga di dalam laporan posisi keuangan bagian aset tidak lancar adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki substansi fisik, jadi fisiknya tidak terlihat ya. Dan ini bukan merupakan instrumen keuangan. Nah, apa aja contoh dari aset tidak berwujud ini? Contohnya adalah paten, hak cipta, waralaba atau franchise, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan juga daftar pelanggan. Nah, untuk aset tetap tidak berwujud ini, sama halnya dengan aset tetap berwujud, itu harus ada alokasi biaya, yaitu dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya. Nah, secara periodik, umur aset tak berwujud itu dinilai berdasarkan penurunan nilai atau impairment yang terjadi. Nah, berikutnya aset lainnya. Nah, untuk aset lainnya itu sangat bervariasi dalam prakteknya. Intinya, yang masuk ke dalam kategori aset lainnya adalah aset-aset yang tidak masuk ke dalam klasifikasi aset lancar dan dia juga tidak masuk ke dalam klasifikasi aset tidak lancar. Nah, contoh dari aset lainnya ini bisa berupa beban dibayar di muka jangka panjang, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, kas atau sekuritas yang dibatasi. Nah, itu adalah contoh-contoh item-item yang masuk ke dalam klasifikasi aset di dalam laporan posisi keuangan, baik itu aset lancar, aset tidak lancar. Nah, berikutnya elemen yang kedua dari laporan posisi keuangan adalah liabilitas. Sama seperti aset, liabilitas juga dapat diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, menurut PSAK 1, penyajian laporan keuangan, entitas atau perusahaan dapat mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek apabila pertama, liabilitas tersebut diharapkan akan dapat diselesaikan dalam siklus operasional normalnya. Berikutnya, liabilitas yang dimiliki, kewajiban yang dimiliki tersebut untuk tujuan diperdagangkan.
Contohnya adalah instrumen derivatif. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi penyelesaian terhadap liabilitas yang ada itu diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, berikutnya yang masuk ke dalam klasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek adalah entitas tidak memiliki hak tanpa syarat. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ya, jadi apabila suatu kewajiban memiliki kriteria seperti tersebut, maka dia masuk ke dalam kualifikasi liabilitas jangka pendek. Nah, termasuk di dalam liabilitas jangka pendek, ini contoh-contohnya adalah yang pertama, hutang yang timbul dari akuisisi barang dan jasa. Contohnya adalah hutang dagang ya. Jadi apabila perusahaan melakukan pembelian secara kredit kepada pihak ketiga, contohnya adalah kepada supplier, nah timbul kewajiban, nah kewajiban tersebut masuk ke dalam kriteria liabilitas jangka pendek. Nah, berikutnya adalah pendapatan diterima di muka untuk pengiriman barang atau kinerja jasa. Itu juga masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, contoh berikutnya adalah kewajiban lainnya yang likuidasi akan berkurang dalam siklus operasi atau 1 tahun. Jadi, penyelesaiannya itu diharapkan kurang dari 1 tahun operasional ya. Oke. Nah, berikutnya item subklasifikasi yang kedua dari elemen liabilitas adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini adalah kewajiban yang diperkirakan secara membadai tidak akan dilunasi dalam satu siklus yang normal, melainkan akan dibayar pada suatu tanggal di luar waktu tersebut. Jadi dia akan dibayarkan melebihi satu siklus operasional yang normal. Nah, liabilitas jangka panjang ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah liabilitas yang berasal dari pembiayaan, seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. Itu masuk ke dalam liabilitas yang berasal dari pembiayaan. Jadi apabila kita meminjam dana ke bank untuk kebutuhan operasional, itu masuk ke dalam kriteria liabilitas jangka panjang yang berasal dari pembiayaan. Contohnya yang kedua yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang itu adalah liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas. Contohnya seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, yang ketiga adalah liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang, seperti provisi atau untuk kewajiban garansi. Jadi kan garansi ini bisa terjadi atau tidak terjadi, klaim atas garansi yang diberikan oleh perusahaan. Itu masuk ke dalam liabilitas jangka panjang. Nah, berikutnya unsur yang ketiga yang ada di dalam laporan posisi keuangan adalah unsur ekuitas. Apa saja yang ada di dalam bagian ekuitas yang masuk ke dalam klasifikasi bagian ekuitas di dalam laporan posisi keuangan ditampilkan di sini ada 6. Yang pertama adalah modal saham. Nah, modal saham ini berisi dengan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan atas saham yang diterbitkan. Yang kedua adalah premium saham. Premium saham itu berupa kelebihan nilai yang dibayarkan atas nilai nominal yang ditetapkan. Jadi ini pembayaran lebih ya. Nah, berikutnya yang ketiga laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemilik ya. Nah, berikutnya adalah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, saham treasury atau pembelian kembali buyback ya, pembelian kembali saham yang sudah yang beredar.
Nah, berikutnya yang terakhir adalah kepentingan non-pengendali atau hak minoritas. Nah, itulah item-item yang disajikan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, di dalam ekuitas ada yang disebut dengan saham biasa dan saham preferen. Nah, untuk saham biasa dan saham preferen ini di dalam laporan posisi keuangan itu harus diungkapkan mengenai berapa nilai nominalnya, nilai yang diotorisasi, dan juga nilai yang diterbitkan, serta berapa jumlah lembar saham yang beredar. Ya, nah, berikutnya untuk premium saham itu juga biasanya disajikan dalam satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferennya. Jadi premium saham, baik itu untuk saham biasa maupun saham preferen, itu disajikan di dalam satu nilai. Berikutnya adalah saham treasury. Nah, di dalam ekuitas, saham treasury ini adalah diakui sebagai pengurang dari ekuitas, karena pada dasarnya saham treasury ini adalah pembelian kembali saham yang telah beredar. Nah, berikutnya disajikan format untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Ya, ada dua jenis atau dua bentuk laporan posisi keuangan yang umumnya digunakan oleh entitas untuk membuat laporan posisi keuangan, yaitu bentuk kontrol atau account form, dan yang kedua adalah bentuk laporan atau report form. Nah, di layar sudah disajikan contoh format laporan posisi keuangan dalam bentuk skontro, di mana dalam bentuk skontro ini dia menganut ke bentuk T-account ya, T-account di mana bagian aset itu disajikan di sebelah kiri dan bagian liabilitas dan ekuitas itu disajikan di sebelah kanan ya. Nah, jumlah aset di dalam laporan posisi keuangan ini nilainya harus sama seperti jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Berikutnya, format laporan posisi keuangan yang kedua adalah bentuk vertikal atau report form. Pada dasarnya, untuk pengisian angka-angka yang ada di dalam format laporan posisi keuangan bentuk vertikal sama saja seperti format laporan keuangan bentuk kontrol. Hanya saja penyajiannya disajikan secara vertikal. Dimulai dari bagian aset, lalu dilanjutkan liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, sama halnya seperti bentuk kontrol, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Sama seperti penyajian prinsip persamaan dasar akuntansi ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat di form bentuk kontrol terlebih dahulu. Kita lihat di sini judul laporan laba ruginya adalah, judul laporannya adalah Koperasi Nusa Bangsa. Ya, nama laporannya adalah neraca. Ini nama lain dari laporan posisi keuangan. Nah, kita sajikan ada 3 unsur. Tadi sudah kita bahas. Ada 3 elemen utama di dalam laporan posisi keuangan, yaitu pertama aset, yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas. Nah, kita lihat di sini, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Begitu juga dengan kewajiban, diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, khusus ekuitas, ini karena kebetulan bentuk usahanya adalah koperasi, maka disajikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Nah, berikutnya coba kita lihat di sini yang di dalam bentuk vertikal, report form. Nah, ini kita lihat penyajiannya, angkanya sama ya. Kita sajikan unsur yang pertama aset, diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.
Begitu juga dengan liabilitas disajikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di berikutnya di bagian ekuitas disajikan item-item berupa modal saham, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Dan terakhir ini ada kepentingan non-pengendali. Nah, ini adalah item-item laporan posisi keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan yang disajikan seperti yang saya tampilkan di layar, yang bentuk kontrol dan bentuk vertikal ini adalah penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 ya, penyajian laporan keuangan. Namun IFRS ya mengilustrasikan format laporan posisi keuangan seperti yang disajikan di layar. Jadi untuk elemen aset itu disajikan dimulai dengan aset tidak lancar terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan aset lancar. Begitu juga untuk bagian liabilitas. Disajikan liabilitas jangka panjang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan liabilitas jangka pendek. Nah, kita mengacu ke PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Nah, berikutnya apa saja yang harus diungkapkan? Informasi apa saja yang harus diungkapkan di dalam laporan posisi keuangan? Nah, di dalam laporan posisi keuangan, entitas harus mengungkapkan subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Jadi, dari informasi-informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan, apabila ada subklasifikasi yang ada yang terdapat di dalam entitas tersebut, maka subklasifikasi tersebut harus disajikan ya, disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, sebagai contoh misal untuk bagian piutang. Apabila perusahaan mengklasifikasikan piutang tersebut menjadi piutang pihak ketiga, piutang usaha kepada pihak berelasi atau piutang lainnya, maka itu harus diungkapkan di dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya persediaan. Persediaan juga disubklasifikasikan lagi. Persediaan kan bagian dari aset lancar. Ada subklasifikasi dari persediaan berupa bahan baku, bahan dalam proses, dan juga barang jadi. Begitu juga dengan aset tetap. Aset tetap disubklasifikasikan terpisah menurut kelompok aset tetapnya. Aset tetap yang masuk ke dalam kelompok tanah, kelompok bangunan, kelompok peralatan, dan juga kelompok lainnya. Nah, pengungkapan juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan atau dapat juga di laporan perubahan ekuitas. Jadi, untuk ada beberapa item yang bisa kita sajikan di laporan posisi keuangan, tapi bisa juga disajikan di laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Apa itu? Yaitu merupakan informasi mengenai jenis sahamnya, yaitu jumlah saham modal dasar dan jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, serta nilai nominal sahamnya. Itu bisa disajikan atau diungkapkan di laporan posisi keuangan atau diungkapkan di laporan perubahan ekuitas. Ya. Nah, itulah materi berkaitan dengan laporan posisi keuangan di pertemuan ke-7 ini. Untuk selanjutnya, materi berkaitan dengan laporan arus kas akan saya jelaskan di video yang terpisah. Apabila ada pertanyaan, bisa kita sharing di grup atau didiskusikan di form e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.